وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Jadi jenengan juga menyelamatkan ya anak jenengan, ya calon mantu jenengan. Calon mantu pasti persyaratan. Kalau sampean senang sama anak saya, nah kalau sama-sama senang, saya enggak apa-apa mas. Cuman kalau bisa coba dipikir dulu, nah, jangan di Islam jamaah. Atau kalau bisa biar anak saya enggak Islam jamaah, jangan diajak masuk. Nggak apa-apa, itu malah seru lagi. Kalau memang anak jenengan belum paham. Tapi yang saya khawatirkan anak jenengan sudah paham, artinya masanya sudah mengaji bertahun-tahun. Nah itu agak sulit lagi itu ya, agak sulit lagi. Ya harus ada pendekatan persuasif, kekeluargaan harus ada. Misal ditanya, "Namun anak ND toh, masa tanduk mong jokam lak oke semetu toh, oke sing keluar dari jokam masa awam gak moco-moco, masa awam gak mendengarkan." Nah, kasih video ini. Wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat hidayah iman, nikmat semangat. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Pada kesempatan ini saya menanggapi sebuah komentar yang cukup baik, bagus, dan beliau minta pencerahan, dan semoga apa yang saya ucapkan nanti menjadi salah satu opsi atau menjadi salah satu bahan pertimbangan pada permasalahan yang beliau tanyakan. Kebetulan tadi di komentar tentang masalah nikah, tentang masalah perwalian, tentang masalah hal tersebut ya, ada yang komentar, yaitu salah satunya insya Allah nanti saya tampilkan di sebelah saya, mungkin kurang lebih bahasanya seperti ini. Jadi putrinya atau putranya mau menikah dengan orang Islam jamaah. Itu putrinya atau putranya kalau menurut kita baca ya, kita baca di komentar tadi ada komentar seperti ini. Ada komentar yang isinya coba kita baca ya. Mohon petunjuknya Ustadz, anakku perempuan mau menikah dengan orang cukam. Apa yang harus saya perbuat? Petunjuk panjenengan akan sangat berharga bagi kami. Terima kasih. Ya, jadi ini ada seorang komentator atau salah satu penyimak Ribat Aklis Salim menanyakan tentang anaknya perempuan yang akan menikah dengan cukam. Bagaimana yang harus diperbuat oleh orang tua ini? Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala, tanpa mengurangi rasa kita membatalkan, tanpa kita mengurangi untuk agar mereka menarik atau beliau ini menarik anaknya, tanpa mengurangi itu. Namun justru kita malah sebenarnya sedikit banyak
bahasa kita apa ya? Bahasa kita ya bersyukur. Ternyata Jokam ada yang mau menikah dengan orang luar bahasa kita. Tapi tanda kutip loh ya, ini kayaknya anaknya ini sudah ngaji. Tapi orang tuanya masih luar Jokam, bukan ngaji, ya ngaji. Tapi tanda kutip saya kurang jelas. Mungkin anaknya sudah ngaji. Masyaallah muslimin hafizakumullahu ta'ala. Beliau minta petunjuk bagaimana ketika anak perempuannya mau menikah dengan warga Jokam, Islam Jamaah 354. Seperti yang sudah gunakan tanpa harus dengan tidak setuju, jangan setuju aja nggak apa-apa. Namun setidaknya buat persyaratan. Paling tidak persyaratan sambil bercanda atau sungguhan. Coba tanyakan kepada anak perempuan jenengan. Kalau kamu nanti menikah dengan warga Jokam, orang Islam Jamaah, nanti bapak ibu nanti dikafirkan enggak? Gua jojo mau kafir nih. Jangan-jangan nanti kamu kafirkan. Atau yang kedua adalah bagaimana caranya jenengan juga memberikan persyaratan kalau mau. Nah, nanti yang pihak laki-laki kalau bisa juga setelah menikah atau ya setelah menikah ini mengikuti jejaknya mertua atau jejaknya pihak perempuan. Kita tidak bisa menjawab secara qat'iyah, secara pasti, karena memang ini hanya pertanyaan yang kurang lengkap. Saya katakan pertanyaan yang kurang lengkap karena hanya anak perempuannya saja. Apakah anak perempuannya itu yang masih orang luar, kemudian orang Jokam ini mengajak ngaji dulu, kemudian masuk jamaah baru dinikah, atau memang anak perempuannya sudah ngaji lama. Ini juga beda kasus, cara penanganannya juga beda kasus. Kalau sudah ngaji lama di dalam Islam Jamaah Jokam sudah paham misalnya, kan tidak menutup kemungkinan nih. Misalnya seperti di sekitar sini juga banyak anak-anak cewek yang bapak ibunya belum ngaji tapi ngaji, itu juga beda lagi nanti penanganannya. Tapi ada juga model yang seperti ini, memang yang perempuan ini memang wong jobo memang. Yang laki-laki orang jamaah Jokam mau dinikah maka persyaratannya harus ngaji dulu. Maka ada dua versi dulu. Kalau memang anak jenengan, bapak ini yang menanyakan ini, anak jenengan itu memang saat ini belum Jokam, belum paham betul tentang Jokam, maka persyaratan tersebut diberikan kepada yang laki-laki. Itu aja, nggak apa-apa. Jadi ya kalau memang sama-sama suka, kasih aja persyaratan. Kalau jenengan mau menikahi anak saya, ya sampean yang ikut kami. Itu aja, apa-apa. Atau biasanya laki-laki itu kan menuruti nih omongannya wedok kan. Nah, anak sampean, anak jenengan yang bertanya tadi dimasuki, kasih masukan. Mulai calon suamimu piye carane supaya keluar dari Islam Jamaah. Itu kasus kalau perempuannya masih belum paham betul tentang jamaah, atau bahkan mungkin masih orang luar sama-sama dengan bapak ibunya yang menanyakan tadi. Kasus yang ketiga, misalnya anak ini misalnya paham jamaah, sudah paham jamaah betul. Nah, maka ketika menikah dengan warga Jokam Islam Jamaah tanpa mengurangi harus membatalkan, kalau saran saya jangan. Tetap lanjutkan, tetap didoakan bahagia, namun ada hal-hal tertentu yang memang harus diingatkan. Misal nanti yang seperti yang saya katakan tadi, yang di awal tadi, misal di mana tadi di video pertama tadi, pengurus meminta surat penyerahan perwalian atau pelimpahan perwalian, karena kan jenengannya ini yang orang tuanya kan belum ngaji nih. Nah, maka jenengan masukkan hal tersebut sebagai dakwah. Bahasa kita aduh gelem, Gak usah nak, aku gak usah mau bahasa yang halus. Nanti kamu saya nikahkan langsung ke KUA. Langsung nanti bapakmu yang menjadi langsung
Kalau kamu minta diwalini, langsung bapakmu yang jadi walinya, wali nikahnya. Dengan bahasa kita tetap menjaga bahasa yang santun, tidak usah marah-marah. Nah, kalau memang anak jenengan masih jokam, sudah jokam paham, maka jenengan juga harus menggunakan bahasa yang santun. Enggak usah, pengurusmu enggak usah susah-susah mencari saya perwalian seperti ini, enggak perlu, langsung saja nanti kita UA. Ketika sudah ada reaksi, mungkin anak jenengan harus seperti ini Pak, harus seperti ini Bu, seperti ini. Saman bilang, iki loh, bilang ini loh yang saya khawatirkan. Biar terbuka, ini loh yang saya khawatirkan, bahwasanya di golongannya calon suamimu itu menganut paham seperti ini, paham takfir, tak paham mengafirkan selain golongannya, sehingga nggak percaya dengan penghulunya. Kamu harus melakukan pernikahan yang disebut dengan ND, nikah dalam. Gunakan kesempatan itu untuk dakwah. Nanti kepeksa Pak, mungkin kepeksa misalnya, ya sama tetap kekeh aja. Kekeh itu gini, pokoknya saya mau menikahkan tapi langsung ke KUA itu aja, sekaligus untuk mematahkan keyakinannya, untuk membantah keyakinannya, dan sekaligus untuk menjelaskan mentakdir. Jadi ada beberapa kasus yang harus kita lihat konteksnya tentang masalah ini, masalah bagaimana anak jenengan yang mau menikah dengan orang cukam. Apalagi anak jenengan putri apa wanita, yang tentunya wanita insya Allah ketika awal-awal nikah itu dia biasanya dituruti, kemauannya dituruti sebenarnya. Semuanya dituruti. Yang kebanyakan terjadi kasus itu laki-lakinya orang luar cukam, lalu perempuannya orang cukam, dan akhirnya terjadi juga dia masuk ke cukam karena nuruti perempuannya tadi. Walaupun kadang-kadang sebagian juga ada yang setelah menikah kemudian keluar bersama-sama, atau naudzubillah min syarri dzalik, sampai terjadi perselisihan dan perceraian. Itu juga kita pernah mendengar kabar-kabar dan melihat hal seperti itu. Jadi kasusnya ada dua hal yang mungkin jenengan harus perhatikan. Kalau anak sampean menikah dengan warga cukam, anak sampean perempuan, maka anak sampean harus dikasih masukan yang banyak, tanpa harus menggagalkan. Sekali lagi, JRK atau mantan tidak punya niat untuk menggagalkan. Kalau bisa justru malah bagaimana caranya bisa mengajak calon laki-lakinya tadi, jak ngaji, jak metu lah bahasanya, diajak keluar. Maka tadi yang pertama, ketika anak jenengan belum paham masalah cukam, maka dikasih penjelasan, dikasih keterangan tentang inilah bahaya-bahaya atau inilah keyakinan warga cukam, sehingga untuk menarik calon suaminya anak jenengan itu bisa lebih gampang. Nggak usah, kalau kamu pengen nikah sama anak saya, ya kamu harus bisa ya keluar dari cukam, ya dari cukam. Karena kasus yang pertama ini kadang-kadang bisa berakibat rumah tangga akan runyam. Misalnya si perempuan ini kemudian nggak paham cukam, nggak tahu tentang seluk-beluk cukam, mau aja. Ketika dia masuk di biat dan sebagainya dan terjadi pernikahan, nanti cekcok misalnya. Padahal kadang-kadang anak jenengan sudah hamil, sudah punya anak, kan kasihan juga nanti yang jadi korban ya perempuan lagi. Makanya mumpung ketika kan gini, kalau teori dalam sebuah pernikahan seperti itu loh. Teori pernikahan secara umum loh, ketika mau menikah atau lamaran misalnya atau seneng, itu kan yang perempuan yang kuasa biasanya, mau diajak kemana lah laki-lakinya insya Allah nurut, untuk nuruti biar mendapatkan wanita itu. Kan itu saya bicara secara umum ya, karena saya juga di sini juga sedikit banyak sering ngisi kajian bertema keluarga sakinah sih, sehingga juga saya baca-baca referensi itu banyak. Jadi ketika mau menikah rata-rata kan laki-laki itu menuruti apa yang diinginkan wanita.
Tapi ketika sudah menikah, nah ini apalagi yang perempuan sudah punya anak, wah itu sudah tersandra tersendiri itu. Dari bahasanya dia anak orang apa kowe. Ya memang sih kewajibannya laki-laki memang ketika sudah menikah dia berhak ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, dia berhak mengatur. Namun koridornya atau pinggirnya awake dhewe apa itu batasannya kan kita sedang menyelamatkan kedua-duanya. Jadi bukan hanya satu, jadi jenengan juga menyelamatkan ya anak jenengan, ya calon mantu jenengan. Calon mantu pasti persyaratan. Kalau sampean senang sama anak saya, nah kalau sama-sama senang, saya enggak apa-apa mas. Cuman kalau bisa coba dipikir dulu, jangan di Islam jamaah. Atau kalau bisa biar anak saya enggak Islam jamaah, jangan diajak masuk. Nggak apa-apa, itu malah seru lagi. Kalau memang anak jenengan belum paham. Tapi yang saya khawatirkan anak jenengan sudah paham, artinya masanya sudah mengaji bertahun-tahun. Nah itu agak sulit lagi itu ya, agak sulit lagi. Ya harus ada pendekatan persuasif kekeluargaan, harus ada. Misal ditanya, mana mulai ND toh, masa tanduk mong jokam lak oke semetu to, oke sing keluar dari jokam masa awakmu gak maca-maca. Masa awakmu gak mendengarkan. Nah, ngasih video ini. Ngasih video seperti ada ngasih video-video tentang masalah membongkar tabir Islam jamaah, kesesatan Islam jamaah. Bisa dipahami insyaallah ya. Jadi kita juga memberikan jawaban sesuai dengan kemampuan kita, batas akliyah atau batas kemampuan dan pengetahuan kita. Yang intinya kami juga tidak berharap jangan sampai kemudian ramai terjadi batal membatalkan, kan kasihan. Tapi bagaimana caranya dia juga bisa menarik. Dan kasus tersebut pernah terjadi di sini. Kan pernah saya ceritakan ya. Pernah saya ceritakan. Ada beberapa kali wanitanya itu malah jokam, wanitanya jokam, makanya malah keluar sama-sama. Nah, ada dua yang saya ketahui, ada dua di daerah sini, Bandar Lampung sini, sama daerah Blumbang sana ada dua. Kalau yang Blumbang itu dulu saya sudah keluar dan dia minta penjelasan kepada saya tentang bagaimana cara-caranya, sehingga alhamdulillah 1 tahun kemudian dia bersama-sama istrinya keluar. Ya, insyaallah demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf. Salam makasih, salam keluar, dan salam selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulai